ilmu hikmah ini disebut para ulama sebagai ilmu yang lahir dari ilmu. Saya kasih contoh, kenapa wanita kalau makan dilarang membuka bibir ketika mengunyah. Jadi komandre makunreye dia nawat ding nabuka sumpan nakomakimai. Hanya ketika dia menyuap dia membuka mulutnya, tapi pada saat mengunyah itu harus bersih rapat. Karena kenapa? Ternyata itu salah satu caranya, hikmahnya itu wanita itu suaminya pengantin baru setiap malam. Orang tahu itu betul. Artinya apa? Bibir atasnya perempuan itu terkoneksi dengan bibir bawah. Nah itu kalau sudah tidak paham lagi saya tidak tahu bagaimana cara menjelaskan. Cuma sampai di situ saya bisa jelaskan. Itu hikmahnya. Kemudian kenapa kita dilarang melangkahi makanan? Kadang-kala ada ikan di depan kita, kadang kita mengambil yang jauh. Besemali walimat malanandre. Kan itu dilarang. Hikmahnya orang yang tidak melangkahi makanan itu rezekinya orang yang uruskan. Tapi kalau orang mengambil makanan yang jauh darinya, itu rezekinya tidak bisa dia dapatkan kecuali dia harus urusin. Itu hikmah, Pak. Karena ada orang makan itu seperti eskapator tangannya. Begini, itu kan gitu. Itulah sehingga orang Bugis itu menggunakan baki supaya bisa diputar. Sebenarnya ilmu ini kan terbagi, Pak. Makanya ulama-ulama dulu kalau ilmu hikmah larangannya tidak pakai haram. Pasti istilah yang dia pakai adalah pemalih. Larangan untuk ilmu hikmah itu disebut pemalih. Larangan untuk ilmu fikih itu adalah haram. Jadi kalau ada istilah pemalih pasti itu ilmu hikmah, tidak masuk ke hukum. Nah, ini penting saya luruskan dulu karena sudah mulai banyak sekarang yang menyalahkan itu. Ulama dulu kita itu hebat, tidak pernah langsung menyalahkan. Saya menelusuri beberapa penjelasan ulama dan bertanya ke beberapa ulama sepuh yang masih saya bisa dapat. Itu luar biasa, Pak. Termasuk baca-baca. Orang Bugis itu kental dengan baca-baca, termasuk doa-doa yang bisa menyembuhkan tulang yang patah, itu bisa disambung kembali tanpa menggunakan obat medis. Itu ada. Tulang yang retak itu bisa dia sambung kembali hanya dengan menyiram air putih. Itu bisa. Ulama dulu melihat itu, tapi ulama kita mengatakan kalau saya ganti baca-bacanya, dikhawatirkan kalau baca-baca ini tidak jadi. Kan begitu. Nanti ulamanya disalahkan. Mengatakan, wah kalau dia mengatakan ini salah, kasihlah kami doa yang bisa menyambung tulang tanpa membaca baca-baca kami. Takutnya kalau diajarkan tidak jadi. Sehingga untuk melanggengkan doa ini, karena doa itu diterima oleh Allah, maka dia islamkan si basmalah di depannya, baru dia kasih akhirnya barakah doa la ilaha illallah kun fayakun, sehingga itu menjadi Islami. Sehingga baca-baca yang dulu yang tidak pakai itu semua diisi dengan itu, sehingga prosesnya islamisasi baca-baca dan juga budaya yang diislamkan. Itu pentingnya. Ulama dulu berdakwah begitu, pakai budaya, dan itu tidak hilang. Cuma sekarang ada yang memotong itu. Tapi tidak ada jadi sulbar, Pak. Cuma di kampung saya banyak. Kemudian kita kembali. Makanya puasakan hari kelahiran sekaligus puasa pada hari Senin. Kenapa? Siapa yang berpuasa pada hari Senin, maka dia puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Itu sunnah selamanya hatta yaumil qiyamah. Yang kedua, puasakan hari kelahiran. Kenapa? Karena sunnah hukumnya berpuasa pada hari kelahiran, sebagaimana Rasulullah puasakan hari kelahirannya. Dan siapa yang berpuasa pada hari kelahirannya, maka tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Itu pesannya Ki Hamid Pasuruan. Jadi kalau mau terjaga tidak kena kolesterol, asam urat, pakai ini. Salah satu amalan itu, Pak, untuk sehat, puasakan hari kelahiran.
Hanya ulama-ulama kita yang puasa di hari kelahiran itu jarang kena penyakit lain-lain. Itu hikmahnya. Cuma banyak orang tidak tahu hari apa dia lahir. Banyak, apalagi yang sudah lama orang tua kita itu banyak tidak tahu hari apa saya lahir ini. Cukup kalau tidak tahu, puasakan hari kelahiran Rasulullah, minta berkahnya karena nurnya terkoneksi dengan kita. Kemudian yang kedua, puasa hari Kamis itu kan juga sunnah. Ini puasa hari Kamis itu karena pahala dan doa ibadah itu di store. Sebenarnya sistem kerja malaikat ini sama dengan pejabat. Ada pejabat setiap 1 pekan itu melapor ke bupati misalnya. Ada juga laporan bulanan, ada laporan tahunan. Malaikat juga begitu. Setiap dalam 1 pekan itu melapor di hari Kamis. Makanya kalau kita berdoa itu malaikat catat. Catatan ini nanti hari Kamis baru dirapor. Nah begitu. Makanya kalau orang hari Senin berdoa itu belum dilapor Pak, itu baru dicatat. Nah banyak orang berdoa baru berubah. Hari Senin minta sepeda, Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Malaikat juga pusing. Iya. Kalau kita mau ambil analisa sederhananya, kenapa? Karena malaikat belum lapor, sudah minta 3, dan ini sudah baru berubah. Dari situlah ada qaulun Imam Syafi'i mengatakan ijabud doa arba'ina yauman mania. Kalau mau diterima doanya 40 hari 40 malam berkesinambungan, jangan ganti doanya. Sama aja kalau ada anak kecil, setiap hari dia minta sepeda selama 40 hari, belum sampai 40 hari kita akan belikan sepeda. Kecuali hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta motor-motor, hari Rabu minta es krim, kita cuma belikan es krim supaya dia diam. Begitu juga seketika kita berdoa, jangan ganti doanya. Dari situlah ada ulama menganjurkan mengikuti imam selama 40 hari berjamaah, jangan terputus, karena doanya imam tidak pernah berubah. Di situ kuncinya. Jadi kita pelajari saja agama sebenarnya itu Pak gampang, tidak susah. Cuma kadang ustaznya bikin susah. Iya, yang kedua kadang-kadang juga saya mengatakan agama itu Pak sebenarnya jalur masuk surga itu sangat mudah. Nabi itu sudah kasih kita jalur paling gampang. Cuma kadang ustaznya bikin takut-takut terus. Makanya mungkin saya salah satu penceramah dari sekian banyak penceramah itu selalu membuka jalur bahwa rahmat Allah itu besar. Kenapa Rasulullah disebut dengan rahmatan lil alamin, kemudian Allah disebut dengan Rabbul alamin? Itu dua hal yang berbeda Pak, tapi intinya sama. Rabbul alamin, Rabbnya seluruh alam, sedangkan Nabi adalah rahmatan lil alamin. Karena Rasulullah itu semua benda makhluk berselawat kepadanya. Makanya sebenarnya tempat kita ini juga terkoneksi langsung dengan Rasulullah. Itu terkoneksi. Kenapa? Tidak ada tempat tanah yang ditempati bangun masjid itu tidak terkoneksi langsung dengan Rasulullah. Karena dalam satu risalah bahwasannya air yang dipakai memandikan Rasulullah itu kan air dari sumur Gars. Kalau ada yang naik umrah silahkan datang ke sumur Gars. Kalau di Madinah itu 20 rial itu naik mobil ke sana, ambil air sumur Gars. Karena Rasulullah sebelum wafat itu punya wasiat, nanti kalau saya meninggal, air yang kau gunakan untuk memandikan aku, ambil air dari sumur Gars. Jadi bukan air Sam-Sam. Banyak diantara kita itu kalau meninggal dimandikan campur dengan air Sam-Sam. Rasulullah tidak. Dia minta air sumur Gars. Dan dimandikanlah Rasulullah ketika wafat dengan air sumur Gars. Dan airnya itu tidak jatuh ke tanah. Setiap disiramkan ke Rasulullah, itu air itu justru berputar naik ke atas. Dan itu tidak jatuh ke tanah. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Air itu naik ke langit. Nanti hujan pertama setelah Rasulullah wafat, air itu turun mengikuti rintik-rintik hujan yang hujan di seluruh bumi.
dan di mana ada menetes air mandi Rasulullah satu tetes, maka di situ akan dibangun masjid satu, dan tidak akan terjadi kiamat kecuali semua tempat tetesan air mandi Rasulullah itu sudah terbangun masjid. Makanya masjid itu terkoneksi langsung. Makanya kalau ada orang mengatakan sholat di rumah dengan di masjid sama saja, itu enggak. Kalau sholatnya sama-sama benar, tapi kalau koneksinya itu beda. Ini penting saya dulu-dulukan karena ada yang menganggap bahwa rumah dengan masjid sama. Ini yang anukan. Makanya kalau ada rezeki umrah atau haji, datanglah ke sumur Gars, ambil air walaupun hanya satu botol kecil. Nanti kalau ada yang meninggal, ambil air itu kemudian siramkan, campurkan dengan air yang dipakai memandikan jenazah. Itu bisa insya Allah ada keberkahannya untuk bisa mengambil syafaat Rasulullah. Itu berkahnya. Cuma agak susah. Kemarin yang kasih tahu saya itu yang salah satu jamaah yang Pak Ustaz, saya antri itu kurang lebih 3 jam baru bisa tembus mengambil. Agak berat. Cuma jamaah haji Indonesia kayaknya kurang ke sana. Karena banyak yang nggak tahu. Sumurnya itu disebut sumur Gars. Kemudian ini makanya kita adakan peringatan Maulud Nabi. Artinya orang ini yang kita peringati. Makanya Afrika itu bermaulid sampai 6 bulan. Tapi tidak ada istilah Rajab di sana. Kita ada Isra Mi'raj. Kalau dia tidak, maulid itu 6 bulan sampai bulan Rajab. Jadi diambil sampai bulan Sya'ban, nanti Ramadan baru lepas. Itu luar biasanya mereka. Tapi kita ya peringatan maulid, waktu 1 bulan ini pun sudah lewat Pak, karena ini sudah Rabiul Akhir. Saya sebenarnya dihubungi panitia, saya mengatakan, dalam hati saya mengatakan, sebenarnya biar saya tidak masuk di Sulawesi Barat Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ilmu ulama kita ini jauh dari apa yang saya tahu. Ulama kita di sini di Sulawesi Barat itu punya sanad langsung. Para habaib itu punya sanad langsung. Dan masih banyak suriat-suriat para rasul di sini tinggal. Ulama-ulama kasab kita masih banyak. Cuma anak-anak kita belakangan ini kadangkala mau mengambil ilmu harus diambil yang sama yang viral-viral itu. Musibah juga itu Pak. Iya. Saya kasih tahu anak-anakku yang belajar di tempat ini, ulama kita jaga yang ada di sini. Ambil berkahnya, makanya banyak orang itu datang ke sini hanya ngaji 1 minggu baru pergi. Kenapa? Hanya ingin menyambung sanad kemudian pergi. Supaya mereka punya guru tersambung ke sini. Ini saya harus kasih tahu. Sebenarnya kalau saya masuk ke sini ceramah Pak tidak ada apa-apanya dibanding ilmunya ulama kita di sini. Jauh sekali. Ini saya harus istilahnya ini saya harus buka ini. Karena ulama kita itu punya sanad langsung. Makanya ulama kita yang ada di sini hargai betul. Saya sangat takzim. Saya sebenarnya tidak berani masuk ceramah di sini, Pak. Cuma karena panitia itu bola-balik. Sebenarnya saya sudah close jadwal. Tapi panitia selalu berusaha, Pak Ustaz minta waktunya. Saya juga mau maaf, kemarin minta untuk bikin video. Pak Ustaz bikin video bahwa akan berangkat ke sini. Sebenarnya itu saya tidak pernah lakukan, baru sekali ini saya lakukan. Kenapa? Saya sebenarnya tidak mau kalau hal itu terlalu diinikan. Kita ngaji sederhana saja. Ya, jangan yang ulama saya kasih tahu itu yang kayu yang mengambang di laut itu tidak ada isinya Pak. Yang berisi itu yang tenggelam. Sama di ustaz yang viral-viral itu kadang tidak ada isinya. Kayak saya ini. Ya, yang diam-diam itu yang punya isi sebenarnya. Cuma kadang kita selalu melihat yang nampak itu. Karena kita pakai ukuran lahiriah, tidak pernah melihat dengan mata batin. Itu penting.
Ini yang saya harus beritahukan langsung kepada anak-anakku, jangan sampai nanti mau viral, nanti ulah orang-orang viral kayak saya ini viral musibah juga Pak. Saya tidak punya tim media itu, sengaja dari dulu tidak. Ada yang beberapa yang minta, yang ikut-ikut ke sini kan juga. Itu saya tidak pernah minta dan saya tidak punya tim. Akun-akun itu tidak, saya tidak mau. Ada pesannya guru tak Jadul Muin Yusuf Presiden Re, yaitu cara mainak pasti dekat. Ya pura nih masih datang aja nomor rusuk. Itu kan begitu. Jadi jangan sampai ceramah diurus lagi kalau sudah, itu jadi masalah. Jadi saya tidak pernah urus itu. Makanya kalau viral itu orang aja yang angkat. Sebenarnya saya tidak mau seperti itu. Tapi musibah, makanya saya bilang ini musibah. Kemudian saya lanjutkan. Kita memperingati kehadirannya Rasulullah di muka bumi. Kenapa? Karena satu-satunya orang dari semua nabi dan rasul yang dikasih otoritas untuk memiliki kewenangan ibadah itu cuma Rasulullah. Saya bisa pastikan dulu saya tidak paham ini Pak. Nanti saya tanya ke beberapa ulama, itu baru saya paham kenapa disebut rahmatan lil alamin. Rasulullah itu begini, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub dan semua nabi-nabi itu perintahnya Allah perintahkan langsung untuk disampaikan kepada umatnya. Itu tidak ada otoritasnya. Jadi perintah Allah langsung ke umatnya melalui nabinya. Tapi untuk Rasulullah itu ada dua. Ada perintah Allah langsung kepada hambanya, ada perintah yang disandarkan ke Rasulullah. Itu tidak sandarnya ke Allah, padahal itu ke Allah sebenarnya, tapi disandarkan ke Nabi. Makanya dua tingkat. Sholat fardu 5 waktu ada sholat sunat. Sholat sunat inilah yang disandarkan ke Rasulullah. Puasa Ramadan wajib, itu perintah langsung. Tapi ada puasa sunnah, itu disandarkan ke Nabi. Kemudian haji itu wajib, ada umrah sunnahnya. Jadi umrah ini disandarkan ke Nabi, makanya disebut sunnah. Jadi itu hebatnya Rasulullah. Satu-satunya Nabi dan Rasul yang punya sandaran ibadah, dan sandarannya inilah menjadi asbab syafaat nanti. Sedangkan untuk yang ke Allah itulah menjadi rahmat. Makanya satu-satunya Nabi yang bisa memberi syafaat langsung itu cuma Rasulullah. Karena sandaran ke situ tadi. Kenapa? Kita ada tanya, kenapa bisa seperti itu? Itu karena Rasulullah yang meminta. Bahkan ada 22 doanya Rasulullah, cuma satu yang tidak dijawab oleh Allah. Allah memang minta, untuk ini ya Rasulullah saya tidak terima. Ditolak. Ada 22 itu, 21 diterima Pak. Apa doanya? Dia minta, ya Allah pendekkan umurnya umatku, jangan panjang. Nabi Daud itu 900 tahun lebih, 930. Ada umatnya yang tembus sampai 1000 tahun. Rasulullah tidak minta itu. Yang dia minta likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sittina wa sab'in, antara 60-70 tahun. Kenapa? Nabi sudah hitung kalau dia berdosa tidak lama berdosa. Itu sudah hitungannya. Kalau orang 1000 tahun umurnya Pak main judi, minimal 900 tahun main judi. Iya, betul. Jadi kalau Rasulullah hitung-hitung, kalau umatku dia melakukan dosa itu tidak lama. Makanya hisabnya juga tidak lama. Itu juga peluangnya dia meminta bonus. Makanya dia katakan, ya Allah, ketika umatku melakukan kebaikan maka lipat gandakan. Tapi ketika dia melakukan dosa, cukup satu yang kau tulis, itu pun kalau dia tidak bertobat. Dan itu dikabulkan Pak. Makanya menjadilah hasanati falahu asru amsalihah. Ketika kau melakukan satu kebaikan, Allah lipat gandakan menjadi 10. Tapi ketika dosa itu cuma satu. Dan ketika kau bertaubat dirubah menjadi kebaikan. Itu hadiahnya itu luar biasa Pak. Makanya ulama dulu itu tidak pernah memvonis orang masuk neraka kalau berdosa. Dia paling mengatakan taubat maka baru sholat. Kenapa? Dia sudah hitung. Kalau satu kali berbuat kebaikan, satu kali kau berdosa, kan masih ada bonus 9.
Kalau hitung-hitung toh kan begitu. Kan 10 kalau kebaikan, tapi jangan jadikan ini supaya kita melakukan dosa. Wah, parah itu. Ini hanya jalur supaya kita betul-betul bahwa Rasulullah memang adalah rahmat untuk kita. Ini yang harus kita pahami. Jadi Nabi itu sudah minta lipat gandakan. Bahkan ada pahala yang tidak terbatas. Nanti kiamat baru berhenti itu. Seperti membangun masjid. Itu kan amal jariah. Mengalirkan air seperti sumur bor yang dipakai orang. Jadi selama masjid ini kalau ada batu tak menempel di sini, ada semen, ada pasir, maka itu jalan terus pahalanya. Dari situlah Nabi pukul rata, membana masjidan fi dunya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid di dunia karena Allah, pasti dibangunkan istana di dalam surga. Orang tidak sholat, Pak, kata ada rumahnya di surga. Kalau ada orang di sini dekat pun masjid sini, rajin nyumbang ke masjid tapi tidak sholat, tetap dibangunkan istana. Karena itu sudah dijanji, cuma dia tidak masuk. Iyalah, dijanji aja dibuatkan itu. Jangan langsung mengatakan, wah biar kalau sudah menyumbang sudah masuk surga. Enggak, cuma janjinya kalau bangun masjid dibangunkan istana di sana. Nabi tidak katakan dijamin masuk surga, enggak. Makanya lihat ujungnya hadis. Sama itu yang sampaikan Pak beberapa kali saya sampaikan. Sogok menyogok itu tidak berdosa. Saya sudah cari dalil tidak temukan bahwa orang yang disogok dan menyogok itu berdosa, tidak. Makanya kalau ada ustaz mengatakan orang yang disogok dan menyogok berdosa, saya itu pasang badan. Tidak ada hadisnya saya dapat. Saya punya kitab itu, kitab ensiklopedia hadis Nabi, kurang lebih 600.000 hadis Nabi di dalamnya, saya tidak temukan. Yang ada hadisnya itu ar-ra'si wal murtasi finnar. Orang yang disogok dan menyogok keduanya masuk neraka. Itu aja. Tidak berdosa itu, Pak. Cuma masuk neraka. Iya. Kenapa hadis itu pakai neraka? Karena orang yang berdosa itu bisa bertaubat. Makanya dia di ultimatum itu bukan pakai dosa, di situ pakai neraka supaya mereka memang menghindari. Iya, kalau orang berdosa kan bisa bertobat, sholat sunat tobat selesai. Tapi kalau ujungnya langsung disebut neraka itu langsung punya kapling. Kan begitu. Makanya kita harus lihat juga konteksnya, Pak. Makanya saya tuh kalau mengatakan berdosa Pak Ustaz orang sogok menjogok, enggak berdosa, cuma masuk neraka. Nah itu ya. Tapi tidak ada di sini deh. Caleg-caleg itu Pak mestinya juga bagi-bagi sedekah. Iya, bersedekahlah. Tapi jangan menyogok. Itu beda. Agama membolehkan sedekah, tapi melarang sogok menyogok. Sama-sama pemberian. Cuma kalau satu pakai ultimatum berarti itu sudah sogok. Tapi kalau satu tidak pakai ultimatum hanya minta didoakan. Mestinya hari Jumat itu cari orang miskin di kampung kita 7 orang, sedekahi dia. Kemudian minta dia mendoakan kita. Beritahu saja, ini sedikit ada rezeki saya berikan kepada kita. Aku mohon didoakan karena saya punya hajat. Itu aja. Itu bukan sogokan, itu sunnah. Cuma masalahnya kalau bawakan sembako baru bikin gambar, baru bawa. Pak, ini sembako, ini nomor saya. Coblos nanti, oh itu sogok itu. Jadi masalah itu. Bukankah ada orang yang datang kepada Rasulullah karena sudah puluhan tahun sudahnya menikah, itu tidak punya keturunan, sehingga dia minta nasihat kepada Rasulullah, apa yang kami harus lakukan supaya bisa dapat keturunan? Agar nasihat minta, carilah 7 orang miskin di hari Jumat kau sedekahi, dan mintalah dia mendoakan kamu, karena 7 orang miskin yang berdoa itu mengalahkan 40 orang alim. Itu wasiat Rasulullah. Dan itu bisa menembus pintu langit. Makanya caleg-caleg itu cari orang miskin, Pak. Tahu kasiasi tasapa, aja nak tahu perri. Iya, si salah. Ya kau tahu kasiasi dan nak tahu gagagana. Ya kau tahu perri, angka motoro na meron 5 moto. Ayo itu makai kan. Ina tu 5 kibo surat keterangan kurang mampu. Penuh kantor desa. Mak bulawa lok terima bantuan. Oh itu semua itu. Tahu perli ini itu 5 daretin.
Tidak ada di sini deh. Alhamdulillah. Jangan tersinggung dulu. Iya. Iya, si salah tahu pergi si betul kasih. Ya kau tahu pergi tahu madareke ini ya tuh. Mega gagana tapi kau merasa miskin. Iya, bahkan ada orang lebih miskin di bawahnya tapi dia merasa lebih miskin. Tahu pergi itu. Dia nanti dia apa aja madareke. Enggak berhenti itu setiap hari mengeluh. Itu tahu pergi itu. Dia tuh nak perlu ya lihat bantu asitokan atau makai itu Pak. Tak perlu. Makanya kalau di campur lagi yang ini cari saja orang miskin. Banyak itu yang tidak minta-minta. Tapi betul-betul sangat susah kehidupannya kita lihat. Bantu dia karena doanya itu bisa menembus pintu lagi. Itu. Hanya orang-orang kadang datang itu. Jadi punyalah amalan khusus. Karena sedekah itu Pak ada tingkatannya. Saya dulu ngaji tasawuf, itu sedekah ada 5 tingkatannya. Ada hadis itu dau mardakum bis sedekah, obati penyakitmu dengan sedekah. Oh, kadang orang sedekah lewat celengan, isi celengan, baru berdoa sembuh. Ulama saya beritahu saya, oh bukan itu nak. Kalau punya penyakit, dokter sudah angkat tangan, ada sedekah yang bisa langsung itu. Bagaimana caranya? Itu sedekah tingkatan pertama. Kalau ada orang minta sumbangan, kasih kunci tempat uang. Itu. Itu agak berat. Betul Pak. Kasih PIN ATM. Oh itu luar biasa. Kenapa? Orang kayanya Mesir itu yang bendahara membantu Universitas Al-Azhar dari Mesir. Ketika dapat waktunya mau pembelian penyaluran beasiswa, itu dia cuma serahkan kunci peti besi tempat uangnya. Dia cuma mengatakan ini tempat uang saya, ini kuncinya. Silahkan ambil, kalau kurang melapor. Kalau ada sisanya simpan saja di situ. Dan apa yang terjadi Pak? Menurut informasi yang saya dapatkan oleh ulama kita mengatakan, ketika sudah diambil 2 hari 3 hari dia buka, itu justru kotak tempat uangnya itu selalu penuh. Padahal itu sudah diambil. Kan ada rezeki yang tidak melalui wa yarzuqu min haitsu la yahtasib itu. Itu. Ada itu. Makanya ada jalur khusus. Cuma kadang kita tidak bisa Pak. Karena bilang bagaimana kalau ngambil semua? Wah. Nah, itu yang jadi masalah. Ini yang agak berat ini. Kemudian tingkatan yang kedua, sedekahnya jangan tahu berapa yang kita sedekahkan. Ya kalau lalu celengannya ambil uang, jangan lihat uang berapa, masukkan. Tutup mata, itu hadis qudsi lagi. Allah mengatakan niji akatum malenga dena bilanga nga nalengae deto bilangan upare wakami. Itu yang jauh. Kalau kita kadang ditarik uang 100 didorong lagi masuk. Nasa yang salah jepu. Jadi masalah juga itu. Itu kuncinya. Tapi sebenarnya ada ulama mengatakan yang banyak itu berapa? Kalau 10.000 itu tidak banyak karena ada 20.000. Kalau 50.000 itu tidak banyak karena ada 100.000. Tapi yang banyak itu ketika kau sudah tidak tahu. Sama dengan zikir, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Kalau kau baca 10.000 kan masih ada 20.000 di atasnya. Tapi ketika kau baca dan kau tidak tahu jumlahnya, maka itulah yang banyak. Nanti Allah yang menghitungnya. Itu kalau kita pakai pendekatan tasawufnya. Tapi kalau pendekatan fikihnya sesuai dengan ritmenya. Kalau wirid ya ada jumlahnya. Ini kalau saya buka aja itu yang kita pakai yang mana saja. Kalau mau belajar tasawuf ya tasawufnya pasti agak berat karena dia berkaitan dengan tidak pakai logika. Nah, itu kalau tasawuf. Tapi kalau fikih pasti ke logika. Pakai fikih akal. Tanya anak-anakku belajar di sini itu luar biasa. Anda pelajari ilmu fikih, ulamanya disebut fuqaha. Yang dibahas itu tentang halal haram, hukum-hukumnya, ibadah. Kalau naik satu tingkat, itu ada namanya kajian iman. Itu ulamanya disebut murabbi. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dengan Syiah. Itu ilmunya disebut teologi.
Kalau tadi fikih kajian Islam, ulamanya disebut fuqaha, itu mazhabnya ada Syafi'i, ada Imam Malik, ada Abu Hanifah, ada Ahmad bin Hanbal. Kalau naik satu tingkat di atasnya, namanya kajian ihsan. Ihsan itu sebenarnya tasawuf. Ulamanya bukan fuqaha dan juga bukan murabbi, tapi disebut mursyid. Karena dia berkaitan dengan kalbu. Makanya kalau sholatnya mau sah, belajar sama ahli fikih. Karena itu yang tahu halal, haram, dan tata cara sholatnya. Tapi kalau sholatnya mau khusyuk, jangan belajar sama ahli fikih, tanya ahli kalbu. Sama di dokter, kalau jantungmu bermasalah, datang ke ahli jantung, jangan ke ahli kulit. Tidak ketemu itu. Sholat ketika mau khusyuk, jangan tanya ulama fikih, tanya ulama tasawuf, bagaimana cara mengenal Allah. Masing-masing ada ranahnya, Pak. Cuma kadang orang sekarang selalu mencampur. Pokoknya agama ini cuma satu, sempurna sudah. Baru dia belajar fikih, baru mau khusyuk, makanya dia Allahu Akbar. Nggak bisa. Bagaimanapun caranya Allahu Akbar, nggak bisa. Kenapa? Karena dia pakai gerakan untuk mau khusyuk, itu nggak bisa. Yang mengingat itu kan di sini. Bahkan saya pernah dikasih tahu, nah kalau kau cari Allah itu pasti kau capek. Dan kuncinya ada di situ. Kalau kau sholat kemudian kau cari Allah, pasti kau capek. Caranya tidak capek, gampang. Kau yakin dilihat oleh Allah, selesai. Itu aja. Makanya dia katakan orang bertakwa itu bukan orang yang selalu mengingat Allah karena pasti lalai. Tapi orang yang bertakwa adalah orang yang selalu merasa dilihat oleh Allah. Itu aja. Makanya anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Tuhanmu seakan-akan kau melihat. Itu kan yang pertama. Fa illam takun tarahu, jika tidak bisa, yakin saja fa innahu yaraka. Dia melihat aku, selesai. Dia melihat aku takbir, dia melihat aku ruku, dia melihat aku sujud, selesai. Itu yang paling gampang. Kita berjalan, Allah melihat aku berjalan, selesai. Kenapa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Bahkan wallahu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu. Dari situlah ulama mengatakan jangan kau cari, tapi yakini bahwa dia melihat engkau. Sudah selesai. Ini saja. Sama kalau ada CCTV itu, dia melihat kita karena pandangan Allah tidak pernah luput. Itu aja. Kalau mau naik ke atas itu yang capek Allah. Ulama jalan. Orang sudah baca Fatihah dia masih sibuk Allah. Itu susah itu, Pak. Inilah yang banyak. Anak-anak ribut di belakang marah-marah. Katanya tidak khusyuk. Padahal anak-anak tidak ribut, tidak khusyuk juga. Itu iya. Jadi masalah juga itu cuma dijadikan alasan. Tapi tidak ada di sini. Nggak ada. Kemudian saya kembali. Rasulullah itu pemegang otoritas syafaat. Cuma kadang kita keliru, Pak. Karena ada dua perintah. Yang pertama, kirimkan salam. Yang kedua, kirimkan salawat. Ini dua hal yang berbeda. Kalau mengirimkan salam supaya kita diperhatikan langsung oleh Rasulullah. Tapi kalau mengirimkan salawat itu supaya terkoneksi untuk syafaatnya. Kan dua hal yang berbeda. Kalau salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu salawat. Kalau salam, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habiballah, assalamu alaika ya Sayyidi, assalamu alaika ya Taha, assalamu alaika ya Yasin, assalamu alaika ya Ababar Ruh, assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu yang disebut salam. Kalau ingin diperhatikan langsung oleh Rasulullah, maka kirimkan salam. Tapi jika ingin mendapatkan syafaatnya, kirimkan salawat. Itu dua hal yang berbeda. Makanya ulama mengatakan, koneksikan dirimu dulu sebelum kau bersalawat. Makanya selalu pencara mengatakan, mari kita mengirimkan salam dan salawat. Tidak pernah terbalik ya. Mari kita mengirimkan salawat dan salam.
Jadi sebelum kita bersolawat, salami dulu Rasulullah. Kenapa? Supaya terkoneksi. Karena Rasulullah mengatakan, siapa yang mengirimkan salam kepadaku, maka pasti aku menjawabnya. Dari situlah ulama tasawuf mengatakan, ketika mengirimkan salam kepada Rasulullah, kasih jeda. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tunduk. Biarkan Rasulullah menjawab, baru kita melanjutkan kembali. Setelah itu baru kau kirimkan sholawat. Ini kuncinya. Salam itu koneksi langsung. Sholawat itu pakai perantara malaikat. Makanya kan ada malaikat yang diutus oleh Allah hanya untuk menyampaikan salawat kita kepada Rasulullah. Tapi ada satu malam, angka Cibiwani itu tidak pakai perantara. Malaikat tidak difungsikan ketika orang bersalawat kepada Rasulullah itu setiap malam Jumat. Jadi yang Quran kata masalah waktu Nabi takwani Jumani itu tidak pakai perantara malaikat, karena Rasulullah mengatakan saya langsung mendengarnya. Itu hebatnya. Makanya Rasulullah menjanjikan, siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali setiap malam Jumat, maka pasti dia akan mendapatkan syafaatku kelak di yaumil akhir. Itu karena malam Jumat itu istimewa. Jadi kalau mau dapat syafaat, sebenarnya syafaat itu ada beberapa. Yang pertama, mimpi ketemu Rasulullah kalau mau dapat syafaat. Cuma ini orang mengatakan agak berat. Guru saya, mursyid saya mengatakan, nah mimpi ketemu Rasulullah, kalau ada orang sudah 40 tahun umurnya, nah belum pernah sekali mimpi ketemu Rasulullah, itu rugi betul dia. Saya tanyakan, wah bukan persoalan ruginya Pak Kiai, tapi persoalan bisa atau tidak. Dia mengatakan kesalahannya bukan pada bisa atau tidak, kesalahannya dia tidak pernah memintanya. Karena tidak mungkin Rasulullah tidak mendatangi kalau dia minta. Makanya sebelum tidur itu berwudu sempurna, baru baring sebagaimana caranya Rasulullah baring, baru kirimkan salam kepada Rasulullah dan salawat, kemudian minta dia datang. Ya Rasulullah, aku rindu kepadamu, datanglah engkau dalam mimpiku, temui aku ya Rasulullah, aku ingin melihat wajahmu secara langsung. Nabi kalau diminta Pak 40 hari kata ulama, insya Allah itu bisa tembus. Tapi kalau kau tidak minta 30 tahun tidak bisa. Sama aja Pak Bupati, kalau kau tidak undang, tidak datang. Perlu bilang, kenapa tidak datang? Kenapa tidak datang? Nah, kau tidak panggil. Kan begitu. Paling tidak kalau kau sudah panggil, tapi dia tidak datang, ada asistennya dia bawa, ada pejabat yang dia bawa, dari pejabatnya itu bisa terkoneksi. Dari situlah biasanya orang meminta mimpi ketemu Rasulullah, cuma dia melihat wajah seorang ulama, maka suruh datangi ulama itu, minta ijazah supaya bisa mimpi ketemu Rasulullah. Begitu caranya. Sama di Pak Bupati yang dia utus ke sini, maka kalau mau ketemu Pak Bupati, tanya yang disuruh datang ke sini. Kan begitu. Ini saya kasih tahu jalurnya Pak. Para ulama kita di sini banyak tahu. Jadi kalau mau mimpi ketemu Rasulullah, kadang Nabi itu memperlihatkan hal yang lain. Allah bilang, oh dari jalur sini nanti ketemunya baru bisa koneksi. Ada orang mimpi ketemu ulama ini, mimpi ketemu ulama ini. Kalau begitu, datangi orang itu, minta amalannya supaya dia bisa, kita bisa juga terkoneksi. Nah, itu kunci. Jadi kita sebenarnya di ulama-ulama kita dulu itu aja yang diajarkan. Jangan mengatakan tidak bisa, tidak. Kau minta memang. Kalau kau tidak minta, jangan menyesal kalau dia tidak datang. Nah, itu makanya kalau mau tidur berwudu, kemudian kita meminta salami Rasulullah, kirimkan salam kepada Rasulullah, kirimkan salawat, setelah itu minta dia datang. Insya Allah Rasulullah akan mendatangi kita, karena dia mendengarkan langsung. Ketika kita salami, dia dengarkan langsung dan dia menjawabnya. Itu pasti dia akan datang ke kita. Ini yang untuk anak-anakku, kalau cepat bisa melakukan itu secepat mungkin itu bisa Pak. Ulama kita mengatakan, tapi ada jalur yang kedua. Saya dikasih tahu cuma agak berat. Kalau mau mimpi ketemu Rasulullah, biar tidak kirim salawat, ada, jangan marah selama 40 hari. Lihat, aja tamacai, aja tamasusah, 40 sona, 40 wanina. Ini agak berat.
ia mega tahu pak petapul macam sesuatu. Kenapa orang yang bisa menjaga emosinya itu akan berdering telinga kanannya, berdengung itu. Dan orang yang dengung telinga kanannya itu disebutkan di Malakul A'la itu namanya secara khusus, sehingga para malaikat bertasbih dan tembus ke telinganya. Dari situlah kita dilarang menutup telinga ketika telinga kanan berdengung. Kadang kita kalau berdengung telinga kanan langsung ditiup, berkesi begini, oh itu jadi masalah. Kita tidak paham itu. Itu orang berdengung itu sudah disebut dengan tasbihnya para malaikat. Nabi sebut nama kita langsung di hadapan para malaikat. Itu istimewa itu, Pak. Dan di situ kita bisa berdoa, karena di situ doa bisa mustajab betul. Bersalawat kepada Nabi kemudian minta syafaat. Kemudian kalau tidak bisa, berat Ustaz, mimpi ketemu Rasulullah itu berat. Jalur yang kedua bisa kita tempuh, baca syahadatnya ruh. Maka itu pandita atau syahadat pamulan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ada yang menambah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa tiba wa rasulah. Itu 3 kali atau 7 kali, itu hadis sahih. Rasulullah mewasiatkan siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak di yaumil akhir, dan dia akan bergandengan tangan denganku masuk ke dalam surga. Surga itu. Makanya itu kuncinya. Baca aja itu kalau sudah sholat 3 kali atau 7 kali. Kalau masih tidak bisa, masih ada. Siapa yang cinta kepada surah Al-Kautsar? Hafal Al-Kautsar? Kalau tidak hafal, Inna Atena. Kadang ada orang nggak tahu nggak Al-Kautsar. Kalau bilang Inna Atena, oh iya saya hafal itu Ustaz saya. Surah Al-Kautsar adalah surah yang diturunkan untuk menenangkan kalbunya Rasulullah ketika anak laki-lakinya bernama Ibrahim wafat. Maka Allah turunkan surah ini untuk menenangkan hatinya Rasulullah. Termasuk ulama kita mengatakan apapun yang bergejolak ketika dibacakan ini pasti diam. Makanya ibu-ibu kalau mau goreng telur itu dari dulu sudah dipakai. Kalau mau goreng telur dan itu berletus minyaknya, cukup baca itu pasti tenang. Ombak yang besar itu ketika dibacakan itu pasti tenang, Pak. Saya sering naik pesawat, itu kalau cuaca jelek, tempelkan tangan, itu dibaca kemudian ditempelkan tangan, minta berkahnya itu tenang itu. Anak-anak menangis tengah malam, cukup itu yang dibacakan, diletakkan di dadanya atau di ubung-ubungnya. Itu luar biasa, Pak. Surah Al-Kautsar ini memang luar biasa. Sampai-sampai ibu-ibu sebenarnya itu paling hafal itu. Karena paling sering dipakai, cuci daging, cuci ikan, semua yang bisa mendatangkan bau amis, kalau dicuci dengan air terakhirnya membacakan surah Al-Kautsar, itu tidak bau amis. Ia itu nasa mogi, maka dia bisa syarat. Dari situ, itu membaca surah Al-Kautsar itu, hilang baunya itu. Makanan yang tidak masak, menasuki nadena menasu, memakan andreta. Selama periuknya masih panas, tidak usah nyalakan kompor. Ambil saja garam, bacakan surah Al-Kautsar, letakkan di atas penutupnya. Kalau periuk itu sudah dingin, maka makanan yang ada di dalamnya itu masak. Itu berkahnya itu. Makanya orang dulu itu banyak dia pakai. Cuma saya tidak bongkar, bahaya Pak kalau dibongkar itu. Nanti Al-Kautsar saja yang dipakai. Waduh, jadi masalah. Itu surah yang sangat pendek. Rasul mengatakan siapa yang menghafalnya dan mencintainya, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Tapi untung surah Al-Kautsar, Pak. Seandainya Al-Baqarah setengah mati menghafal. Itu saking mudahnya itu yang saya bilang. Tadi saya mengatakan otoritasnya Rasulullah ini sangat mudah ini. Kemudian apalagi permintaannya Rasulullah ini yang dia mengatakan semua amalan nabi-nabi terdahulu kumpulkan dan berikan untuk umatku karena umurnya pendek. Maka dikasihlah, ada puasa putih kan, Ayyamul Bid namanya. Itu puasa putih, itu bukan puasanya Rasulullah sebenarnya, itu puasanya Nabi Adam. Ketika dilemparkan ke bumi, dia puasa 3 hari. Hari pertama dia puasa sepertiga badannya putih. Hari kedua 2/3 badannya putih, hari ketiga seluruh badannya putih, makanya disebut puasa putih. Itu 13, 14, 15 ongkono ulangi. Pakai hitungan kalender Hijriah.
Itu Rasulullah mengatakan siapa yang puasa pada 3 hari setiap bulannya sama kalau dia puasa 1 bulan penuh. Itu berkahnya. Makanya ini kan puasanya Nabi Adam. Kemudian ada satu nabi Pak, namanya Sam'un. Nabi Sam'un itu 1000 tahun dia berjihad. 1000 tahun dia berjihad. Kalau siang dia puasa sunnah, kalau malam sholat tahajud. Tapi berperang sendiri menggunakan rahang unta, dia mengatakan rahang keledai. Jutaan orang kafir dia bunuh, sendiriannya berperang, tidak ada pengikutnya. Tapi dia 1000 tahun berjihad. Siangnya dia puasa sunnah, malamnya dia tahajud sampai pagi. Itu yang dilakukan terus. Namanya Nabi Sam'un. Orang Barat menyebutnya Samson. Karena ada filmnya itu. Samson itu sebenarnya Sam'un. Nabi itu, Nabi takjub dengan itu. Apa yang dia minta? Ya Allah, bisakah umatku mendapatkan hadiah yang melebihi apa yang dilakukan oleh Nabi Sam'un? Dan Allah kabulkan. Dari situlah ada namanya malam Lailatul Qadar. Itu kuncinya Pak. Jadi Nabi itu sudah dikasih kumpulan ibadah. Makanya ada beberapa sholat sunat, ada beberapa itu kalau diamalkan itu luar biasa. Karena umur kita kan pendek. Amalkan itu. Perbanyak ibadah. Bahkan Nabi kan minta, haji diperintahkan kepada nabi-nabi sebelum. Nabi Ibrahim diperintahkan. Nabi minta kalau haji 1 kali di 1 tahun. Nah, sholat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi itu jauh daripada di masjid kita di sini. Tidak bisa sama. Nabi minta kalau haji ya Allah, berarti 1 kali saja dia berangkat 1 tahun. Kasih kesempatan umatku bisa berangkat kapanpun tanpa melalui haji itu. Maka diberikanlah dia pahala ibadah umrah. Makanya umrah disebut sunnah, hajinya itu wajib. Itu karena hadiah pahalanya yang ditunggu Rasulullah. Ini makanya saya bilang kalau kita tidak ambil itu kelewatan betul. Yang punya uang Pak, silahkan berangkat umrah kalau tidak bisa berangkat haji. Kalau sidrap itu mendaftar haji umum, sekarang dia daftar itu 38 tahun baru bisa berangkat. Jadi kalau anak TK didaftar, nanti S2 baru bisa berangkat. Iya. Itu kalau mengikuti jadwal itu. Iya. Jadi makanya umrah saja. Tapi yang sering berangkat umrah kurang-kurangi. Biar 1 kali saja 1 tahun. Nggak usah bolak-balik setiap bulan berangkat. Jangan. Yang banyak uangnya, jangan selalu pakai naik umrah kalau sudah berangkat. Umrahkan orang. Kalau tidak mengumrahkan orang, ada kuncinya. Bangun pondok-pondok khusus yang bisa untuk tahfizul Quran dan baca kitab. Itu pahalanya tidak terputus sampai yaumil kiamah. Tapi kalau naik umrah, kalau umrahnya diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, angkat tangan. Apalagi umrah sekarang banyak yang selfie-selfie. Tawaf baru selfie. Kita tawaf dulu deh. Tawaf di lain dancer. Itu jadi masalah. Tawaf itu kan salat sunat itu masjid. Kalau di Makkah, di Masjidil Haram tidak ada salat sunat itu masjid, yang ada tawaf. Kenapa 7 putaran? Karena 7 anggota sujud, 2 tangan, 1 kepala, 2 lutut, 2 kaki. Sa'i juga 7. Kenapa 7 itu koneksi semua? Langit 7 lapis, tanah 7 susun. Tawaf itu 7 putaran, sa'i 7 putaran, 7 hari kelahiran suruh akikah, 7 tahun itu suruh sholat. Itu koneksi semua. 14 tahun kemudian tambah 7 lagi 21 suruh menikah. Kalau dia tidak menikah sampai 28, nanti 29 itu sampai 38 baru bisa menikah. Hanya kalau ada orang tidak menikah sampai umur 28, nanti 30 lebih baru mau menikah. Nanti mendekati 40 baru mau menikah. Makanya yang sudah menikah itu di umur 40 mau menikah lagi tuh. Ini jangan heran Bu kalau suaminya 40 mau menikah lagi, itu memang muncul lagi tuh. Itu ini saya kasih tahu ibu-ibu ya, jaga suami tak baik-baik Bu. Dulu itu orang cuma curi sandal, curi emas. Sekarang ada pencuri suami. Iya, iya. Megan itu pengalakai makokoan. Utamanya rojanda TikTok Iya, yang selalu goyang-goyang begini. Aku pengen dimanja. Masuk ke dalam kamar, pakai celana pendek, pakai baju pendek, baru mutar-mutar, goyang-goyang kayak ular. Itu yang bahaya. Itu yang bikin error otaknya laki-laki. Hanya jaga baik-baik suami. Ada doanya itu. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli
dibaca 7 kali kalau maghrib, 7 kali kalau subuh. Insya Allah Rasulullah mengajarkan baca 7 kali supaya keluargamu aman. Itu aja. Bismillah ala nafsi wa mali wa ahli. Hafal ya? Alhamdulillah kalau sudah hafal. Sampai-sampai ada beberapa ilmu itu saya tidak terapkan karena agak susah. Merugi Pak. Sama di kitab Imam Ghazali itu kan, kalau mau melahirkan anak alim atau ulama, bahkan bisa sekelas wali, itu ada waktunya di bulan Ramadan pas selesai buka puasa, sebelum makan apa-apa, setelah minum berhubungan. Ketika istrimu hamil, anakmu bisa menjadi seorang ulama. Itu pesannya Imamul Ghazali dalam kitab Hiya, bukan pesan saya, itu hanya saya teruskan. Kemarin ada yang komen di Facebook itu saya lihat, Pak Ustaz, bagaimana caranya nih? Kenapa bisa saya bilang begitu? Bagaimana caranya kita mau sholat maghrib? Ya terserah kamu. Saya cuma sampaikan pendapat ulama. Makanya saya itu ceramah Pak, tidak pernah sampaikan pendapat pribadi. Kenapa? Kalau orang protes saya bilang protes ulamanya. Jangan protes saya, karena saya itu hanya menyampaikan yang disampaikan ulama. Kau mau sepakat atau tidak sepakat bukan urusan saya. Makanya saya ini hutaba bukan ulama. Ulama itu Imamul Ghazali. Kalau saya hutaba itu penyampai. Saya ini cuma televisi Pak. Ya, kalau ngomong Syafi'i begini, saya sampaikan ini pendapat Syafi'i. Ngomong Imam Malik begini, saya sampaikan ini pendapat Imam Malik. Nanti kalau diprotes dari kemudian sama mereka, kenapa bilang begitu? Saya bilang, itu Imam Syafi'i bilang, pergi tanya Imam Syafi'i. Kalau saya keluarkan pendapat, menurut saya, pasti disuruh tunggu dulu di sini dulu, kemudian diri dulu. Jangan dulu langsung masuk, kau harus dihadiri. Makanya masuk surga itu bisa melalui syafaat para ulama. Makanya saya itu bertengger di mana? Bertawassul ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, karena dia adalah waliullah. Kalau nanti kelompoknya Hadratus Syekh dipanggil, bisa ikut situ nebeng. Ada yang dari Sulawesi Barat sini, yang di Campolajian ini, kita bertengger ke ulama kita. Ada Kiai Muhammad Tahir Malapiu, itu waliullah yang sangat masyhur, dan itu diakui hampir seluruh dunia. Kenapa? Karena dia punya makam yang sangat tinggi. Guru Tai itu bertengger ke situ, bertawassul ke situ, karena ada jalurnya ke situ. Karena kalau kita mau masuk surga pakai amal kita, tidak bisa Pak. Sholatnya cuma 5 menit, itu pun terjeli-jeli kepalanya bagi Allah. Bagaimana? Sholat 5 menit, gosipnya setengah jam, bangkrut itu 25 menit Pak. Tak bisa. Karena ada orang masuk surga itu karena syafaat para ulama. Maka ziarahilah dan datangilah semua ulama yang kita kenal, karena boleh jadi di antara mereka ada salah satu yang menggandeng tanganmu masuk ke dalam surga. Itu wasiat Suriat Datuk Kalampayan ketika saya berziarah dengan beliau. Dia wasiatkan, anakku, dimanapun kau berada, kalau ada makam para ulama atau ulama itu masih hidup, datangi dia, minta dia mendoakan kamu, karena tidak tahu, boleh jadi salah satu di antara mereka ada yang menggandeng tanganmu kalau untuk masuk ke dalam surga. Makanya kalau nanti ada sudah menikah di sini, langsung datang ke kuburannya dulu. Di sini ada makam ulama kita. Ini tidak jauh, cukup kirimkan doa, bertawassul, kemudian minta kepada Allah, berikan aku keberkahan, anak-anakku kelak. Makanya pengantin baru disuruh ziarah kubur sebelum berhubungan. Nah, itu tadi kalau mau jadi ulama anaknya, caranya berhubungan di bulan Ramadan, pas selesai buka puasa, sebelum makan apa-apa, baru sudah minum air putih, berhubungan. Tapi susah Pak, karena menjelang maghrib. Itu tidak boleh lama. Kalau bisa, itu bisa melahirkan ulama di sini. Itu kata Imamul Ghazali, saya hanya sampaikan. Ya, alhamdulillah, saya kira ini yang penting saya sampaikan. Saya masih punya acara di Pinrang, jadi saya mohon maaf. Terakhir penutup, kodegaga tule male cara maku pamula latu capakna, yaitu naci dia taala. Sebenarnya Rasulullah itu yang paling pertama adalah nurnya. Itu makanya kita kenal istilah Nurul Muhammad. Tapi Nurul Muhammad itu Pak bukan nama, itu hanya adalah simbol. Karena Nurul Muhammad itu namanya adalah Ahmad. Ahmad itu yang memancarkan cahaya, disebutlah Nurul Muhammad. Kenapa dia Ahmad? Karena dia melekat semua. Ahmad itu kan sholat juga.
Berdiri huruf alif, ruku huruf H, sujud huruf mim, duduk huruf dal. Makanya tulisannya Ahmad. Jasad kita kan juga dari 4 unsur. Api, angin, air, tanah. Api simbolnya berdiri, angin simbolnya ruku, air simbolnya sujud, tanah simbolnya duduk. Makanya tulisannya juga adalah Ahmad. Dari situlah sehingga mengatakan likulli syai'in min nuri Muhammad. Segala sesuatu itu dari nurnya Muhammad. Karena nur Muhammad itu nama aslinya adalah Ahmad. Cuma dia punya pancaran, disebutlah dia nur Muhammad. Setiap pancarannya itu masuk ke semua benda. Jadi ada masuk ke telur, masuk ke ini, masuk semua, termasuk ke diri kita, masuk, disebutlah rahasia. Sikirnya adalah Allah. Nah, di tubuh kita kan ada jasad, ada ruh, ada rahasia, ada nafas, ada 4 yang kita zikir itu. Aja nasikiri necidin, apa namanya pengalat Allah pandremana nya repai. Nah, itulah sehingga ada mengatakan sikir watakale, sikiri na napasae, sikiri na rahasiae, kemudian sikirnya ruh. Makanya ada 4 karena memang kita dikasih 4. Saya tidak terlalu membahas jauh itu, tapi intinya Nur Muhammad salawatnya disebut salawat Jibril, makanya dipakai sallallahu ala Muhammad. Itu bentuknya fi'il madhi, bukan fi'il mudhari. Yang fi'il mudhari Allahumma sholli, yang fi'il madhinya sallallahu. Kenapa? Karena sebelum jasadnya Nabi Rasulullah diciptakan, ruhnya sudah diciptakan, sehingga ruhnya yang disolawati, nurnya ini disebutlah salawat bentuk fi'il madhi. Karena belum ada jasadnya, dia sudah disolawati. Salawat kepada nurnya disebut salawat Jibril, pakai sallallahu ala Muhammad. Makanya pakai itu. Makanya kalau mahalul qiyam kita pakai sallallahu ala Muhammad. Itu karena nurnya hadir. Bagaimana caranya menghadirkan? Gampang, karena terkoneksi langsung. Semua benda di situ dia ada nurnya. Sama kita nanti video call, koneksikan langsung muncul. Sama gitu Pak, tidak jauh beda. Ulama kita dulu paham video call itu sebelum ada video call. Cuma nak belakangan itu video call, tapi dia tidak tahu hakikatnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.